Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 805. Hah. Lian menghela nafas di dalam hatinya, dan melihat mata para prajurit itu merah darah, dan tubuh mereka mulai membengkak dan mendorong pakaian mereka. Prajurit super. Ang Li tiba-tiba teringat ramuan prajurit super yang dikembangkan oleh sang jenderal. John disuntik ramuan yang menyebabkan tubuhnya bermutasi. Reaksi para prajurit di depan mereka setelah meminum ramuan prajurit super sangat mirip, tetapi berbeda. Terlepas dari apakah mutasi prajurit di depannya ada hubungannya dengan prajurit super, Ang Li tahu bahwa dia harus mengambil tindakan terlebih dahulu. Puff. Dengan pedang yang mengeluarkan darah, ketua tim dibunuh terlebih dahulu oleh Ang Li. Prajurit yang tersisa semuanya bergegas, tanpa rasa takut dan tanpa rasa takut. Baik kecepatan dan kekuatan mereka mencapai tingkat seorang seniman bela diri. Seorang prajurit setingkat seniman bela diri tidaklah menakutkan. Hal yang menakutkan adalah jika ribuan prajurit seperti itu diciptakan, bahkan master di bidang seni bela diri pun akan ketakutan. Namun, percuma jika hanya ada sedikit orang. Pedang Lian berjalan seperti naga, berpindah antar tentara, membunuh satu orang setiap kali pedang menyerang. Boom, boom, boom. Dalam sekejap mata, 10 tentara berubah menjadi 10 mayat. Setelah membunuh semua prajurit, Lian tidak menyingkirkan pedangnya, tetapi berbalik untuk melihat ke kanan, dan berkata sambil mencibir, "Kamu telah menonton begitu lama, apakah kamu tidak akan muncul?" Panggilan. Angin kencang bertiup, dan seorang lelaki tua botak dengan pistol ceri melompat keluar dari kegelapan. Wah, kamu sangat kejam dan bengis, kamu bahkan membunuh 10 orang bahkan tanpa mengedipkan mata. Mata Lian menatap lelaki tua itu, lalu tertuju pada cincin di jari manis tangan kirinya. Cincin Wuzong, apakah kamu dari Wuzong? Benar, namaku Naga Tombak, dan aku diperintahkan untuk membunuhmu. Kata lelaki tua itu sambil mengelus jenggotnya. Apakah kamu naga senjata? Lian sedikit terkejut. Lian pernah mendengar nama Gun Dragon sebelumnya ketika dia berada di Wuzong. Dia adalah salah satu dari 10 pelindung Wuzong di Amerika Serikat dan memiliki kekuatan Wuzong tingkat 6. Memungut seekor naga dengan tombak, dari sinilah dia mendapat nama Naga Tombak. Dikatakan bahwa dia telah menguasai penggunaan tombak besi di tangannya dengan sangat baik sehingga tidak ada seorang pun di Wuzong yang dapat mengalahkannya. Cek. Wah, aku tidak menyangka kamu pernah mendengar namaku. Bukankah seharusnya aku merasa tersanjung? Naga bersenjata itu berkata dengan senyuman aneh, berhenti sebentar, lalu melanjutkan. Keluarkan harta budamu. Saya ingin menguji kekuatan harta Buddha itu. Tidak perlu menggunakan harta Buddha untuk berurusan denganmu. Saat Lian berbicara, dia mengambil tindakan terlebih dahulu, dan pedang lampu hijau di tangannya berubah menjadi cahaya pedang dan menyerang naga senjata. Bagus sekali. Naga senjata itu berteriak keras, menggoyangkan pistol ceri di tangannya, dan menusuk ke arah cahaya pedang. Kapan? Benar saja, skill Spear Dragon dengan Ying Tai sungguh luar biasa, dan tembakannya benar-benar mengenai ujung pedangnya. Ada pepatah dalam senjata bahwa 1 inci lebih panjang dan 1 inci lebih kuat. Pedang lampu hijau itu bengkok dan berubah bentuk setelah terkena senjata ceri. Pada saat ini, Lian jelas akan dirugikan jika dia terus bergerak maju. Aku melihat Lian berjingkat, tubuhnya terentang, meluncur ke badan senjata, dan pedang lampu hijau di tangannya menusuk ke arah naga senjata itu lagi. Piao Miao Bu, kamu memang tidak sederhana. Naga senapan itu berteriak keras, tapi tidak panik. Dia mengarahkan pistol ceri ke depan di tangannya, dan berbalik dan menyerang seperti ular spiritual, menjebak Lian. Bang! Lian memutar pedangnya dan memukul pistol ceri dengan pedangnya, dan melompat keluar menggunakan momentum tersebut. Tanpa harta karun Buddha, akan sangat sulit untuk melawan ahli bela diri tingkat 6 yang sudah lama terkenal. Lian mengarahkan pedangnya sedikit dan menembakkan tubuhnya ke belakang. Nak, apakah kamu ingin melarikan diri? Naga senapan itu mendengus dingin, meraih laras senapannya, berbalik membentuk lingkaran, dan membuang pistol ceri itu. Retakan. Pistol ceri benar-benar mengeluarkan suara ledakan sonik dan menyerang Lian seperti naga beracun. Melihat ini, pergelangan tangan Lian sedikit gemetar, dan pedang hijau di tangannya berubah menjadi pedang dan perisai. Tiba-tiba, pedang dan perisai berubah bentuk, berputar di tengahnya, menyedot Poison Dragon Drill yang masuk. Ilmu pedang Tai Chi. Teriak Gun Dragon, dan orang-orang sudah mengejar Sakura Gun. Lian tidak mengetahui keterampilan pedang Tai Chi apapun, tetapi gerakan tadi mengandung arti Tai Chi. Itu adalah gaya pedang yang dia pelajari sendiri, yang bertujuan untuk menetralkan kekuatan berlian naga racun. Dengeng dengungan. Pistol ceri mengeluarkan suara mendengung setelah dikunci oleh pedang dan perisai, seolah-olah masih hidup, mencoba melepaskan diri dari rawa pedang dan perisai. Itu hanya rencana kecil. Gun Dragon bergegas mendekat, mengulurkan tangannya untuk meraih ekor pistolnya, mengguncang lengannya, dan Sakura Gun meledak dengan suara menderu. Dengan ledakan, itu benar-benar menghancurkan pedang dan perisainya dan melarikan diri. Lian menjabat tangannya dan menembakkan beberapa lampu dingin. Senjata tersembunyi. Naga senapan itu mencibir, dan pistol ceri berbunyi klik, dan terdengar beberapa suara, pah-pah-pah, dan semua cahaya dingin yang masuk ditembakkan ke tanah. Lian mengangkat tangan kirinya lagi dan melemparkan benda lainnya. Naga senjata itu langsung mengklik tanpa memikirkannya. Bang! Terjadi ledakan, dan kegelapan dipecahkan oleh cahaya yang menyala-nyala. Yang dilempar Ang Li kali ini bukanlah senjata tersembunyi, melainkan flash bomb.
Tidak peduli seberapa tinggi tingkat budidaya naga senjata, dia untuk sementara tenggelam dalam insomnia ketika dia disinai oleh cahaya putih yang diledakkan oleh flash bomb. Tidak bagus. Gundragon khawatir Lian akan menyerangnya secara diam-diam, jadi Gundragon melindungi dirinya di dalam. Setelah penglihatannya hampir pulih, Gundragon menemukan bahwa tidak ada jejak Angli dimanapun. Wah, apa menurutmu kamu bisa kabur? Gundragon tertawa sinis, dan mengejar ke depan begitu tubuhnya bergerak. Lian benar-benar tidak bisa melarikan diri. Begitu dia berlari keluar, dia dicegat oleh sosok yang tidak jauh darinya. Orang yang menghalangi jalan Lian kali ini tidak lain adalah Ling Ye, yang telah memakan buah zodiak oleh Wu Zong. Ling Ye memelototi Lian dengan kebencian dan berkata dengan suara rendah, "Lian, Wu Zong sangat mendukungmu saat itu, tapi aku tidak menyangka bahwa dengan cara ini kamu akan membalas Wu Zong." Mendukung. Lian mencibir, Wu Zong ingin membunuhnya demi harta budak. Aku penasaran, apakah kamu berencana untuk memikatku ke sini, atau apakah Dragon Soul menjualku kepadamu? Apakah ada bedanya? Tanya Ling Ye. Lian menggelengkan kepalanya. Tidak peduli yang mana, tidak ada bedanya baginya. Ling Ye, berikan anak itu padaku. Naga senjata mengejarnya, berteriak keras, dan menikam Lian dengan senjatanya. Lian menghela nafas diam-diam dan hanya bisa mengangkat tangannya untuk menangkis, sambil memperhatikan gerakan Ling Ye. Ling Ye sepertinya tidak berniat mengambil tindakan untuk saat ini, jadi dia berbicara, "Lian, mengingat kamu adalah orang yang berbakat, saya akan memberimu kesempatan lagi. Apakah kamu bersedia kembali ke Wu Zong? Bahkan jika aku ingin kembali, apakah kamu Wu Zong masih berani memintanya?" Lian bertanya balik. Ling Ye mengerutkan kening dan mendesah pelan saat dia ingin mengatakan sesuatu. "Nak, apakah kamu belum ingin menggunakan harta Buddha? Izinkan saya memberitahu Anda, saya kehilangan kesabaran. Jika Anda tidak menggunakan harta Buddha lagi, matilah di sini." Petik 2. Naga senapan itu berteriak keras, menjentikan pergelangan tangannya, dan pistol ceri di tangannya larut menjadi dua, dan menyerang Lian pada saat yang bersamaan. Jurus ini disebut naga ganda merebut mutiara. Ini adalah keahlian unik naga tombak dan salah satu dari 3 jurus pembunuhan utamanya. Bab 806. Dandang. Hah. Lian tiba-tiba berubah menjadi 2 sosok dan memblokir tombak yang masuk pada saat yang sama, menyebabkan naga senjata mengeluarkan teriakan kaget. "Seni bela diri macam apa yang kamu lakukan?" Naga senjata bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melambaikan senjatanya. Lian tentu saja tidak akan menjelaskan apapun. 2 sosok mengapit naga tombak pada saat yang sama, dan pada saat yang sama, 2 sosok berubah lagi untuk menghadapi Ling Ye. Ling Ye tidak mungkin berdiam diri, jadi dia menumbuhkan sisik di tubuhnya dan mulai bertarung dengan 2 Lianges. Sebelumnya, Gunslinger mampu mempertahankan keunggulan melawan Ang Li sendirian. Kini, menghadapi serangan 2 Lianges, pada saat yang sama, ia langsung dirugikan dan nyaris tak terkalahkan. Zodiak Ling Ye jelas lebih kuat. Setelah beberapa gerakan, dia mencapai titik vital, Lian, dan membunuh 1 orang. 3. Lian, yang tersisa mengeluarkan sesuatu dari tubuh mereka pada saat yang sama dan melemparkannya ke arah Ling Ye dan Gundragon. Hati-hati, ini flash bomb. Gundragon baru saja menderita kerugian akibat flash bomb. Ketika melihatnya, dia langsung berteriak dan mundur. Ling Ye juga menutup matanya karena naluri. Bang, bang bang. 3. Matahari, kecil bersinar, menusuk mata orang dan tidak mampu membukanya. "Nak, hanya ini yang bisa kamu lakukan." Teriak naga tombak dengan sinis. Flash bomb hanya mempengaruhi penglihatan, tapi tidak melukai dia atau Ling Ye. Setelah cahaya surut, ketiga, Lian, kembali ke posisi yang sama, berdiri 30 meter jauhnya dan memperhatikan Ling Ye dan Qianlong dengan tenang. Naga senapan itu mendengus dingin, dan melemparkan pistol ceri di tangannya ke arah Lian lagi seperti lembing. Lian berdiri di sana tanpa bergerak, bahkan mengabaikan naga senapan itu, tapi memusatkan pandangannya pada Ling Ye. Bang! Ketika pistol ceri masih berada sekitar 1 meter dari Lian, senjata itu mengenai benda tak terlihat dan terhalang. Alis Ling Ye sedikit menegang. Pada saat ini, Gundragon juga mengejar Sakura Gun. Merasa bingung, dia mengulurkan tangannya dan memukul ekor Sakura Gun dengan sekuat tenaga. Mencicit. Tombak Sakura bengkok seperti busur karena pukulan ini dan hampir patah. Gundragon yang ketakutan dengan cepat mundur dan meraih tombak Sakura yang dipulihkan. Melihat senjatanya tidak rusak, naga senapan itu menghela nafas lega dan berteriak keras pada Lian, "Nak, sihir macam apa yang kamu gunakan?" Lian masih mengabaikan naga senapan itu, tapi membuka mulutnya pada Ling Ye, tapi tidak ada suara yang keluar. Ekspresi Ling Ye sedikit berubah, alisnya berkerut lagi, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah mengucapkan beberapa kata sederhana, Lian melirik naga tombak yang berjarak 2 meter, lalu berbalik dan pergi. "Nak, jangan coba-coba melarikan diri, berhenti di sini." Naga senjata melihat ini dan mengayunkan senjatanya lagi, tapi kepala senjatanya terhalang di tempat yang sama. Naga tombak menolak menyerah dan berbalik menyerang ke arah lain, mencoba menghindarinya, namun mendapati dirinya terjebak dalam ruang tak kasat mata. Sisik di tubuh Ling Ye telah surut, dan dia kembali ke penampilan Dewi dinginnya. Dia berkata kepada naga senjata, "Jangan sia-siakan usahamu. Kami terjebak oleh formasi Arrai. Apakah anak itu masih Master Arrai terkenal?" Ling Ye mengangguk. Naga bersenjata itu berbalik dan bertanya dengan cemas, "Mungkinkah kita akan mati terjebak di sini?" "Itu tidak akan terjadi." Ling Ye melihat sekilas kebarisan di tanah saat dia berbicara, lalu melanjutkan. Dia telah menggunakan benda itu beberapa kali, dan kekuatan formasinya telah banyak mundur.
Diperkirakan kekuatan formasi itu akan segera habis dan runtuh, jika tidak, dia tidak akan meninggalkannya. Jadi kita hanya bisa menunggu. Jika kekuatan formasi tidak hilang, kita akan selalu terjebak di sini. Gun Dragon bertanya dengan agak enggan. Ling Ye tidak menjawab kali ini, tapi menemukan tempat untuk duduk bersila tanpa khawatir. Gun Dragon ragu-ragu sejenak, lalu melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah, apa yang baru saja dikatakan anak itu kepadamu? Ling Ye melirik ke arah Gunslinger dan berkata dengan dingin, ada beberapa hal yang tidak boleh kamu ketahui dan sebaiknya jangan ditanyakan. Ekspresi naga senjata itu sedikit berubah, dan dia buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, aku ceroboh. Wow. Lian baru saja berlari beberapa kilometer ketika dia menyadari seseorang mengikutinya di belakangnya, dan dia hanya bisa menghela nafas dalam hati. Tampaknya tidak hanya Wu Zong yang mengetahui kedatangannya ke sini, tetapi juga orang lain yang ingin membunuhnya. Karena dia tidak bisa menyingkirkan pihak lain, Lian berhenti begitu saja dan menunggu pihak lain tiba. Dalam sekejap, Lian dikelilingi oleh puluhan penyihir yang bersembunyi di balik jubah hitam, memegang bola kristal dan kruk. Klan penyihir. Mata Lian tertuju pada salah satu orang jangkung dan berkata dengan tenang, Wu Chong, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Wu Chong mendengus dan berkata dengan dingin, Lian, serahkan harta Buddha yang kamu bawa, dan aku bisa membuat kematianmu sedikit lebih mudah. Hanya penyihir yang kamu bawa. Jejak sarkasme melintas di wajah Lian. Ada banyak sekali penyihir ini, tetapi tingkat kultivasi masing-masing dari mereka terbatas pada tingkat seni bela diri. Bahkan dengan bantuan sihir, kekuatan mereka tidak jauh lebih tinggi. Bagaimana jika jumlah kita lebih banyak? Tiga sosok melompat keluar dari kegelapan dan berdiri di belakang Wu Chong. Mata Lian tertuju pada mereka bertiga, dan kelopak matanya sedikit tenggelam. Ketiga orang ini memiliki wajah biasa, tetapi seperti Wu Chong, mereka tidak mengenakan jubah hitam apapun, dan secara samar-samar mereka menunjukkan bahwa kekuatan mereka lebih tinggi daripada Wu Chong. Jelas mereka bertiga bukanlah penyihir biasa, melainkan memiliki darah penyihir sungguhan seperti Wu Chong. Jika hanya ada Wu Chong dan para penyihir biasa itu, Lian tidak akan takut pada orang-orang ini, tetapi dengan tambahan 3 orang dengan darah penyihir murni yang telah mencapai tingkat kelima dari Martial Lord, itu akan menjadi masalah lain. Aku ingin menanyakan satu hal. Benarkah banyak dari kalian yang menyerangku hanya demi harta Buddha? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Wu Chong mendengus dan berkata, tidak masalah untuk mengatakan yang sebenarnya. Harta Buddha hanyalah salah satu alasannya. Bahkan jika tidak ada harta Buddha, klan Wu kami pasti akan membunuhmu. Siapapun yang menyinggungmu tidak boleh tersinggung. Tersinggung. Orang, saya mengerti. Lian berkata dengan ringan, mengetahui bahwa pertempuran ini tidak bisa dihindari. Awalnya, kupikir itu akan menyelamatkan beberapa masalah dan membiarkan Wu Zong membunuhmu, tapi aku tidak menyangka Wu Zong benar-benar tidak berguna, dan kamu terjebak dalam batasan formasi. Lian, sekarang kamu tidak memiliki batasan formasi di tanganmu, tidak mungkin untuk melarikan diri dari sini. Apakah Anda ingin bunuh diri atau membiarkan kami mencincang Anda? Petik 2. Wu Chong berkata dengan dingin. Ada banyak hal yang tidak masuk akal. Lian diam-diam berpikir, dan saat dia hendak mengambil tindakan pertama, dia melihat aliran cahaya berkedip di langit. Wu Chong dan 3 orang berdarah klan Wu lainnya juga menyadari perubahan itu dan melihat ke atas pada saat yang bersamaan. Aliran cahaya berhenti di atas kepala Lian. Itu adalah seorang wanita cantik dengan sayap tembus pandang di punggungnya. Monroe. Wajah Wu Chong menjadi gelap dan dia bertanya. Kenapa, klanmu juga menginginkan nyawa anak itu? Tapi aku harus mengatakannya terlebih dahulu. Kamu boleh membunuhnya, tapi harta Buddha di tubuhnya adalah milikku. Cekikikan. Monroe menutup mulutnya dan tertawa. Kenapa kamu tertawa? Wu Chong berteriak dengan marah. Bab 807. Saya sangat ingin mendapatkan warisan Buddha dan harta lainnya, tetapi saya tidak pernah mengatakan saya menginginkan nyawanya. Anda mungkin salah paham, kata Monroe sambil melihat kembali ke arah Lian. Kelopak mata Lian agak gelap, dan dia sedikit bingung. Monroe jelas-jelas berusaha menunjukkan kebaikannya, tapi mengapa dia melakukan ini? Wu Chong juga memperhatikan hal ini dan bertanya dengan dingin, Menglu, jadi kamu berencana melawan klan Wu kami. Kamu salah mengatakannya lagi. Aku tidak ingin melawan Wu klan, aku hanya tidak ingin ada orang yang menyakiti pemuda tampan ini. Jika kau, klan penyihir, bisa memberiku, Monroe, wajah tertentu, gadis kecil itu akan berterima kasih. Jika klan Wu bersikeras mengambil tindakan terhadap Lian, maka gadis kecil itu hanya bisa meminta maaf, saya harus melindunginya sampai mati. Jawab Monroe. Cukup. Wu Chong berteriak dengan marah, dan kabut hitam keluar dari tubuhnya. Menglu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa klan Wu kami takut padamu? Karena kamu ingin mati, maka matilah di sini bersamanya. Monroe menyembunyikan senyumnya dan berkata kepada Lian dengan wajah serius, aku akan menyeret orang-orang klan Wu bersamaku nanti. Kamu bisa melarikan diri dari sini sebanyak mungkin. Melarikan diri. Lian tidak berniat melarikan diri. Jika Monroe tidak tiba-tiba menerobos, dia pasti sudah mengambil tindakan. Saat ini, sementara perhatian semua orang terfokus pada Monroe, Ang Li tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Panggilan. Lian mengubah 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan 4 menjadi 8. Dalam sekejap, puluhan sosok muncul, dan pada saat yang sama dia menghunus pedangnya dan menyerang anggota klan Wu. Dalam hal momentum, lusinan inkarnasi jauh dari sebanding dengan ribuan sosok yang awalnya diubah menjadi tempat suci, tetapi efeknya juga sangat jelas. Para penyihir yang bersembunyi di balik jubah hitam tidak memiliki kekuatan sama sekali, dan mereka memang demikian semuanya hilang dalam sekejap mata.
Adapun Wu Chong dan 3 lelaki tua berdarah penyihir lainnya, mereka menghindari serangan itu. Teknik pemisahan bayangan dari keluarga Nian, kamu memang berhubungan dengan sisa-sisa keluarga Nian. Kamu harus mati di sini hari ini. Salah satu lelaki tua itu berteriak, dan cahaya hitam keluar dari tangannya untuk membunuh Lian di depannya. Monroe sangat terkejut saat melihat Lian menunjukkan tangannya, tapi dia menjadi lebih bertekad. Dia harus memenangkan Lian bagaimanapun caranya. Biarkan aku mempelajari keterampilan klan penyihirmu. Saat Monroe berbicara, dia menghilang dari udara, menggunakan keajaiban sesaat untuk mendatangi lelaki tua yang berteriak itu, dan menikamnya dengan pisau pendek di tangannya. Orang tua itu tidak menyangka Monroe akan bergerak begitu cepat. Dia masih merindukan Lian. Dia tertangkap basah dan terluka parah oleh pisau. Monroe, jangan sombong. Wu Chong berteriak, dan melemparkan ekor ular kabut hitam dari kabut hitam untuk menyerang Monroe. Lian mencibir dalam hatinya, bertanya-tanya mengapa orang-orang ini berteriak ketika mereka berkelahi. Jika Wu Chong tidak berteriak, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menyakiti Monroe, tetapi ketika dia berteriak, Monroe menggunakan teknik teleportasi untuk menghindarinya. Monroe tahu bahwa Wu Chong sulit untuk dihadapi, tetapi dia bahkan tidak menghadapi Wu Chong secara langsung. Setiap kali Wu Chong menyerang, dia akan menggunakan teknik teleportasi untuk menghindarinya, dan kemudian secara diam-diam menyerang 3 orang keturunan Wu klan lainnya. Kekuatan ketiganya tidak lemah, tapi mereka semua terjerat dan tidak bisa melarikan diri setelah Ang Li menggunakan teknik pemisahan bayangan. Teknik teleportasi Monroe juga sangat rumit, dia sering muncul di tempat yang tidak terduga dan menggunakan teknik pembunuh untuk menyelinap menyerang dan membuat orang lengah. Setelah beberapa gerakan, ketiga master dengan darah penyihir terluka parah oleh Monroe. Monroe, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh klan Wu kita? Wu Chong berteriak dengan marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan Monroe. Ah! Jeritan keluar, dan salah satu orang berdarah klan Wu tertusuk jantungnya oleh pedang Lian dan mati secara tragis di tempat. Wu Chong mengangkat kelopak matanya, mengabaikan Monroe, dan menyerang Lian dengan ekor ular kabut hitam. Mau kemana? Lawanmu adalah aku. Meng Lu berteleportasi di depan Wu Chong dan menebas ekor ular kabut hitam dengan pisau pendek di tangannya. Kapan? Percikan api beterbangan kemana-mana, dan sebilah pedang kecil benar-benar menghalangi ekor ular kabut hitam Wu Chong. Ini adalah pertama kalinya Lian melihat Monroe benar-benar mengambil tindakan. Dia langsung memikirkan penampilan Monroe sebelumnya dan menemukan bahwa wanita ini sebenarnya tidak sederhana. Dulu, penampilan Monroe tidak begitu mendominasi, bahkan ia membuat orang merasa lemah. Seringkali ia menunjukkan rasa takut di depan klan penyihir atau pria berkemeja putih. Sekarang tampaknya penampilan sebelumnya semuanya menyamar, dan kekuatan Monroe seharusnya tidak kalah dengan pria berkemeja putih. Wu Chong dihadang oleh Monroe, dan seorang pria lain dari klan Wu yang terluka parah terbunuh oleh upaya gabungan dari beberapa Lianes. Monroe, kamu memaksaku melakukan ini. Teriak Wu Chong. Kabut hitam mulai mengembun, membentuk satu set baju besi hitam yang dikenakan pada Wu Chong, dan Wu Chong sendiri mulai menjadi iblis. Engah. Monroe mengangkat tangannya dan menghunus pedang pendek itu. Wu Chong mungkin meremehkan ancaman dari pedang pendek ini, atau mungkin demonisasinya belum berhasil. Pedang pendek itu langsung menembus armor dan menusuk dadanya, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Saat ini, Lian dan yang lainnya telah bekerja sama untuk membunuh orang terakhir dari garis keturunan klan Wu. Ketika Wu Chong melihat ini, dia sangat marah dan menatap Monroe dengan kesal. Jika Meng Lu tidak datang untuk mengganggu situasi, kekuatan yang dibawanya seharusnya cukup untuk membunuh Lian. Meng Lu, klan penyihir kita telah mencatat dendam ini. Wu Chong berteriak dengan kejam dan berubah menjadi kabut hitam untuk melarikan diri. Kemana harus pergi? Monroe menggunakan teknik teleportasi untuk mengejar ketinggalan. Sekarang dia telah memutuskan hubungan dengan klan Wu, Meng Lu tentu saja tidak ingin membiarkan Wu Chong pergi dan ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Lian ragu-ragu sejenak lalu berbalik dan berjalan ke arah lain. Kekuatan Monroe jauh lebih tinggi dari Wu Chong, tapi Wu Chong juga seorang pemakan buah zodiak. Akan sulit bagi Monroe untuk membunuhnya jika dia mati-matian melarikan diri. Meskipun Lian juga ingin membunuh Wu Chong, kecepatannya tidak bisa mengimbangi 2 orang yang melarikan diri, jadi dia tidak membuang waktu untuk mereka. Saat hari mulai terang, Lian bergegas menuju tempat helikopter bersenjata itu mendarat. Ada helikopter bersenjata lainnya dan beberapa orang di sini, termasuk Su Ken dan Su Xiaomei. Pilot dan pengurus rumah tangga keluarga Su, Paman Fu, mempunyai pikiran yang berbeda. Kamu baik-baik saja. Begitu Su Xiaomei melihat Lian, dia bergegas ke arahnya, matanya merah seolah dia baru saja menangis. Aku baik-baik saja, ada apa? Kata Lian sambil melihat ke tubuh Fu Bo. Su Ken bergegas mendekat dan menjelaskan, keponakanku sayang, masalah ini semua karena kelalaian pamanku. Apa yang disebut peninggalan Buddha hanyalah penipuan. Tidak ada yang menyangka bahwa Paman Fu sebenarnya adalah agen rahasia Wu Zong yang bersembunyi di keluarga Su kami, dengan sengaja memasang jebakan ini untuk menyingkirkan Anda. Untungnya, Xiaomei menemukannya tepat waktu, jadi kami mengejar Anda ke sini karena kami takut sesuatu akan terjadi pada Anda. Lian melihat bahwa Su Xiaomei benar-benar tidak tahu, tetapi Su Ken belum tentu tahu, dan Paman Fu hanyalah kambing hitam. Sekarang Paman Fu sudah meninggal, sulit untuk melanjutkan lebih jauh. Lian hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bab 808. Happy Island merupakan sebuah pulau terpencil yang terletak 200 mil laut dari Los Angeles. Karena bentuknya yang menyerupai hati, maka disebut juga True Heart Island. Pernikahan Lian dan Su Xiaomei diadakan di sini. Kecuali beberapa tamu undangan khusus, tidak ada selebriti yang terlibat, namun seluruh pulau dijaga ketat.
Bisa dikatakan sederhana dan mewah. 3 hari sebelum pernikahan, Su Ken menemui Lian dan memberitahunya kabar baik, yaitu pemimpin tertinggi jiwa naga, Long Shu, secara pribadi akan mengadakan pernikahan untuk mereka berdua sebagai saksi. Kepala naga adalah tujuan utama Lian untuk mendekati Su Xiaomei. Menurut rencana sebelumnya, setelah Lian menikahi Su Xiaomei, dia secara bertahap akan mendapatkan kepercayaan dari keluarga Su, dan kemudian menemukan cara untuk mendekati kepala naga dan membunuhnya. Kemunculan kepala naga yang tak terduga di Pulau True Heart mendorong Ang Li untuk memajukan rencananya dan memutuskan untuk membunuhnya selama pernikahan. Senyum bahagia dan manis muncul di wajah Su Xiaomei. Xiaomei. Lian tersenyum, tapi hatinya terasa sedikit pahit. Saya sudah lama bersama Xiaomei, terutama pengalaman sebulan terakhir. Saya bahkan tidak bisa mengungkapkan perasaan apapun, tetapi hati saya penuh dengan permintaan maaf. Bagaimanapun, dia secara emosional menipu Su Xiaomei dan memanfaatkannya untuk mendekati Long Shu. Bagaimana menjelaskannya kepada Su Xiaomei setelahnya dan bagaimana menghadapi hubungan keduanya selalu membuat pusing Lian. Melihat senyuman di wajahnya, Lian tiba-tiba tidak tahan membeberkan kebohongannya. Mungkin aku harus memperlakukan Amelia Su sebagai istri sungguhan. Pemikiran ini menjadi semakin intens dalam 2 hari terakhir. Dengan permintaan maaf Su Xiaomei, Lianyo benar-benar mempunyai ide untuk menikah dan memiliki anak. Di dunia ini, ada pasangan yang bersatu karena berbagai hubungan. Mungkin ada semacam kesedihan secara emosional, tapi bukan berarti mereka tidak akan bahagia setelah menikah. Seorang tamu telah tiba, ayo pergi dan sambut dia, kata Su Xiaomei sambil memegang lengan Lian, seolah dia adalah seekor burung kecil. Oke. Lian menjawab, menemani Su Xiaomei menyambut para tamu yang datang lebih awal. Tamu pertama yang datang adalah anggota Dragon Soul, daripada menjadi tamu, mereka lebih suka datang untuk memberi selamat dan membantu terlebih dahulu. Di antara orang-orang ini, Lian melihat seorang gadis yang sepertinya tidak asing baginya, tetapi untuk beberapa saat dia tidak dapat memikirkan di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Hei, kamu akan menikahi wanita cantik sepertiku, dan kamu masih mengintip wanita lain. Bukankah itu terlalu berlebihan? Su Xiaomei berpura-pura marah, dan mengulurkan tangan untuk mencubit pinggang Lian. Tidak, menurutku gadis itu terlihat familiar, tapi aku tidak bisa memikirkan di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Jawab Lian. Yang mana? Su Xiaomei tampak penasaran. Itu gadis yang memakai ikat pinggang merah muda. Jawab Lian. Su Xiaomei memandang sekilas dan berkata, dia. Anda mungkin belum pernah melihatnya sebelumnya. Gadis ini telah melakukan tugas di tempat lain dan tidak berinteraksi dengan Anda, tetapi Anda harus mengenal saudara perempuannya. Kakak. Lian sedikit mengernyit dan tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Bodoh, ini Liu Pingping. Su Xiaomei mengingatkan. Dia. Lian terkejut. Setelah dibangunkan oleh Su Xiaomei, Lian menemukan bahwa gadis di seberangnya sangat mirip dengan Liu Pingping, hanya saja gadis itu berambut hitam panjang, sedangkan Liu Pingping memiliki kepala yang dicukur satu sama lain. Namanya Liu Xia, dia adalah saudara kandung Liu Pingping. Saya peringatkan Anda, jangan main-main dengan gadis kecil ini. Dia jauh lebih sulit dihadapi daripada Liu Pingping. Juga, apakah kamu melihat pria parubaya di sebelahnya? Namanya Liu Yong dan dia adalah ayah Liu Pingping. Kekuatan keluarga Liu di jiwa naga tidak kalah dengan keluarga Su kita. Tidak ada gunanya bagi kita jika kita menyinggung perasaannya, jadi sebaiknya menjauhlah dari mereka. Petik 2. Su Xiaomei memperingatkan. Oh. Lian menjawab dengan lembut, dan tiba-tiba menemukan Liu Xia menoleh ke arahnya dan tersenyum padanya, seolah dia tahu keduanya sedang membicarakannya, dan dengan cepat membuang muka. Sebagai calon ayah mertua, Su Ze yang tidak pernah muncul dan tidak tahu apa kesibukannya saat ini. Setelah Su Ken dan Liu Yong menyapa, mereka memanggil Lian untuk memperkenalkan mereka satu sama lain. Dia memang naga di antara manusia dan pasti akan menjadi tangan kanan keluarga Su di masa depan. Liu Yong melirik Lian dan berkata dengan penuh arti. Apa-apaan ini? Itu membuat saudara Liu tertawa. Su Ken buru-buru berteriak. Keluarga Su dan keluarga Liu memiliki posisi yang setara dalam jiwa naga. Di permukaan, mereka tampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat, namun nyatanya, mereka diam-diam bersaing satu sama lain, dan masing-masing ingin menekan satu sama lain. Liu Yong berbasa-basi dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat, mengatakan bahwa dia sedikit mengantuk. Namun, Liu Xia tetap berada di tempat kejadian dan sangat aktif dan sepertinya mengenal banyak orang. Tidak banyak tamu di sini hari itu, tetapi mereka cukup untuk membuat Lian dan Su Xiaomei sibuk dan bersosialisasi. Baru pada malam tiba mereka memiliki kesempatan untuk beristirahat sejenak. Su Xiaomei mengambil kesempatan ini untuk kembali ke kamarnya untuk merias wajahnya, sementara Lian tetap di halaman untuk menunggu. Begitu dia duduk di sini, Lian melihat seseorang mendekatinya. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah peri merah muda Liu Xia. Liu Xia memegang segelas anggur merah di masing-masing tangannya dan berkata sambil tersenyum, pria tampan, bolehkah aku membelikanmu minuman? Mes. Liu. Lian buru-buru berdiri untuk menyambutnya. Senyuman di wajah Liu Xia digantikan oleh kesuraman, dan dia berkata dengan dingin, kamu adalah wanitanya, dan seluruh keluargamu adalah seorang wanita. Lian mengerutkan kening dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Apakah ada yang salah dengan nama yang baru saja dia panggil? Wajah Liu Xia berubah sangat cepat. Pantas saja Su Xiaomei berkata bahwa dia sangat sulit dihadapi dan menyuruhnya menjauh darinya. Tetapi orang-orang datang ke pintu, dan Lian, sebagai setengah pemilik tempat ini, tidak bisa bersembunyi, jadi dia hanya bisa berdiri di sana. Liu, kamu salah paham, aku tidak bermaksud begitu, aku.
Lian tiba-tiba merasa seperti seorang sarjana yang bertemu dengan seorang tentara, dan tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, dia tidak dapat menjelaskannya. Puff. Liu Xia tiba-tiba tertawa lagi. Jangan terlalu belak-belakan, panggil saja aku Xia atau Xiao ya. Oke, Xia. Lian berpikir sejenak dan merasa tidak pantas memanggil pihak lain dengan sebutan Xiao ya. Ayo, minum bersamaku, kata Liu Xia sambil memberikan gelas anggur di tangan kirinya. Oh, oke. Lian buru-buru mengambil cangkirnya, tapi tidak langsung meminumnya, diam-diam menebak apa tujuan Liu Xia mencarinya. Apa kamu takut anggurnya beracun? Kalau begitu aku akan melakukannya dulu sebagai penghormatan. Saat dia berbicara, Liu Xia mengangkat lehernya dan meminum semua anggur di gelas lainnya. Ini benar-benar pahlawan di kalangan wanita, tapi bisakah wajahnya tidak berubah begitu cepat? Lian tidak punya pilihan selain meniru orang lain dan meminum anggur dalam satu tegukan. Oke, ayolah, dia memang pria yang disukai kakakku. Liu Pingping. Lian sedikit mengernyit. Apa, kamu tidak tahu kalau adikku selalu menyukaimu? Liu Xia bertanya dengan rasa ingin tahu. Liu Xiaoxia, menurutku kamu mungkin salah paham. Lian berkata sambil tersenyum masam. Bersambung.